ibadah anak GKI Peterongan. Dari minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada di sini. Tuhan tetap mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua anak-anaknya untuk memberkati dan menolong kita. Yuk, sekarang kalian semua berdiri yuk. Ayo cepetan berdiri. Kita akan mau menyanyikan lagu bersama-sama. Aku diberkati. Yuk sekarang kita mau persiapkan hati kita, memulai ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baik Tuhan berikan kepada kami untuk kami ibadah bersama-sama dengan anak-anak semua. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam sehingga kami dapat bangun pada hari ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita selalu diberkati Tuhan, ditolong, dikasihi Tuhan. Ya, dari pagi sampai malam lagi, ya kan? Tuhan selalu menyertai kita lewat Roh-Nya yang kudus. Nah, seperti kalau kita juga dalam perjalanan, Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita. Kak Andri mau tanya nih, adakah yang pernah jalan-jalan naik kapal? Kak Andri punya kabarnya. Kapal apa ya? Kapal layar, ada yang pernah? Iya Kak Andri. Iya. Kalau jalan-jalan naik kapal, mungkin masih sedikit dari adik-adik yang pernah ya. Tapi kalau jalan-jalan pakai ini, apa ini coba? Ya, kalau jalan-jalan pakai mobil, pasti hampir semuanya pernah ya. Setiap hari ya. Iya, setiap hari kesana kemari memakai mobil. Nah, di dalam mobil pun berarti Tuhan selalu menyertai kita ya. Iya, benar sekali Kak. Dimanapun kita berada, ketika kita naik kapal, ketika kita naik mobil, mungkin ada yang dari kita punya kesempatan naik pesawat, Tuhan tetap menyertai kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Iya. Hey,
bacaan tadi, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada ya Kak Andi ya. Ya, betul sekali Kak Andi. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sejati. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Karen mau ajak adik-adik semuanya kita doa dulu ya, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami memahami apa yang Tuhan beritakan hari ini bagi kami, agar kami memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, amin. Nah adik-adik, sekarang Karen mau tanya nih, siapa yang pernah ke pantai melihat laut? Oh ada, semua pernah ya. Siapa yang pernah lihat kapal atau naik kapal? Oh ternyata hampir sebagian pernah ya. Oh ternyata ada juga yang belum. Nah kapal itu adalah salah satu alat transportasi di laut. Jadi dulu di zaman Rasul Paulus, kita mau belajar nih tentang kisah Rasul Paulus yang waktu itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh orang, semua orang.
Dia menggunakan kapal sebagai alat transportasi untuk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nggak seperti sekarang kita bisa memberitakan lewat media apa saja, tapi di zaman Rasul Paulus tidak ada handphone secanggih sekarang. Jadi kita mau sama-sama belajar, mau menyaksikan cerita tentang perjuangan Rasul Paulus yang berada di dalam kapal di tengah badai dan gelombang. Kita nonton sama-sama ya. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Adik, seru sekali ya firmannya ya adik-adik. Film yang tadi kita udah tonton, kita mau belajar sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia dalam ketakutan, ketika dia berada di tengah ombak dan badai di atas kapal, Rasul Paulus berdoa dan dia yakin dan dia percaya bahwa Tuhan adalah salah satu-satunya penolong dalam kehidupannya. Dia yakin Tuhan Yesus akan menolong dia dan menuntun dia sampai Rasul Paulus tiba di Roma dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Jadi adik-adik di rumah tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, percaya bahwa Tuhan akan melindungi adik-adik, akan menjaga dan menolong adik-adik dalam keadaan apapun. Saat adik-adik susah, saat adik-adik marah, sedih, kecewa, Tuhan selalu ada. Karena Tuhan sudah berjanji untuk kita,
Tuhan akan menjaga dan menolong kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat super yang akan dibacakan oleh Katina. Kita panggil Katina yuk, Katina. Adik-adik, ayat super hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a yang berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia sudah menyediakan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Jadi, ketika adik-adik semua merasa takut atau sedang menghadapi kesulitan, adik-adik harus percaya, karena Roh Kudus itu pasti akan menolong kita dan memberkati kita. Ya adik-adik, jadi aktivitas di hari Minggu ini kita akan bersama-sama membuat kapal Paulus yang akan berlayar ke Roma. Kayak gini hasilnya adik-adik. Jadi nanti bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas buffalo. Nanti adik-adik biasa kan kertas buffalo 1 lembar HVS gini ya ukurannya. Nanti adik-adik cukup pakai setengah aja, jadi separuh adik-adik gunting. Lalu setelah itu adik-adik akan perlu kertas lipat, lem, dan juga spidol adik-adik untuk menulis. Nah, berikut ini tutorial cara membuat kapalnya ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan membuat origami kapal dari kertas lipat. Adik-adik silahkan pilih satu warna yang adik-adik suka, terserah mau warna apa. Ya, cukup 1 lembar aja, kayak gini. Lalu kita mulai lipat. Seperti ini. Lalu sisi yang ini mulai dimasukkan ke arah sampingnya. Yang satu langsung aja sisanya ini dimasukkan. Gini. Ya, jadi sudah rapi, lalu diluruskan. Di tengah sini akan ada lubang adik-adik. Coba gini ya. Lalu dirapikan. Mungkin kalau pakai kertas lipat yang lebih besar akan lebih mudah ya adik-adik ya. Setelah ini, lalu di ujung-ujung sisi ini kita tinggal tarik aja. Nah, tapi pelan-pelan ya, tetap pelan-pelan supaya hasilnya rapi. Ya, seperti ini adik-adik. Tinggal dilurus-luruskan. Jadilah kapal. Nanti perlu dirapikan lagi ya adik-adik ya. Oke. Ya, nah ini tadi sudah jadi origami kapalnya. Sekarang gampang nih adik-adik, kita tinggal tempel aja. Tapi jangan lupa pakai spidolnya dulu. Kita buat ombak. Ya, kita buat ombak. Ada berapa lapis ombak? Terserah adik-adik, tapi kakak pakai 3 lapis ombak. Setelah itu di bagian atas ditulisin Roh Kudus menolongku. Seperti ini. Oke, jelas ya? Nanti hasil origaminya ini tinggal ditempel di tengah. Jadilah kapal. Gampang kan adik-adik? Sekarang coba kakak mau lihat hasilnya dari adik-adik. Yuk coba ditunjukin ke kamera. Iya, bagus-bagus semua ya. Sip. Tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan dan menonton film tentang Rasul Paulus yang melakukan perjalanannya ke Roma melewati badai dan gelombang. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa penutup dulu ya. Karen ajak adik-adik semuanya untuk melipat tangannya dan menutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang ibadah ini telah usai Tuhan. Semoga firman yang kami dengarkan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, jaga kami dan lindungi kami senantiasa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, sampai ketemu lagi, dadah!